Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama kita kembali mengucap syukur yang sebanyak-banyaknya atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kenikmatan tersebut bisa kita gunakan untuk kemudian beribadah kepadanya, mensyukuri segala nikmatnya, dan kemudian bisa menjalankan kehidupan dengan penuh semangat dan motivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada para sahabatnya, kaum muslimin yang senantiasa menjalankan syariatnya. Biidznillah ta'ala, pada kesempatan ini kami akan kembali melanjutkan sebuah pembahasan tentang buku yang berjudul 31 Tuntunan Hidup Berkah dan Panjang Umur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukunya seperti ini, cukup kecil. Akan tetapi di dalamnya kemudian banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudari, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dimanapun beliau berada. Di kesempatan ini kita kemudian akan menerangkan secara kontekstual tentang amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur, menambah kebajikan, dan meninggikan derajat. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang pertama adalah carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan yang Anda lakukan. Carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan yang Anda lakukan. Artinya, kita mencari pahala dalam setiap kegiatan kita. Misalnya kita tidur, makan, minum, dan pekerjaan yang kemudian menjadi profesi kita, jika itu semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda bagi pelakunya. Kemudian nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anak yang diniatkan untuk kemudian mencari pahala pula untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dalam bentuk pahala yang besar. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma tad'uhu fi ra'atik. Kita bacakan artinya, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah karena mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau diberi pahala hingga makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu. Nah, jadi amal yang baik itu banyak sekali, diantaranya menyebarkan dan menjawab salam, kemudian mendoakan orang-orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamkumullah, ya, dengan mengucapkan yarhamkumullah, atau semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi engkau, kemudian rendah hati, kemudian mudah memaafkan orang yang pernah berbuat salah terhadap kita atau menzalimi kita, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini bukan perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, kemudian kita balas dia dengan kebaikan, itu ternyata tidak mudah. Tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti kita bisa. Makanya mintalah pertolongan kepada Allah untuk kemudian bisa konsisten dalam hal-hal yang baik. Nah, jika semua perkara ini dikerjakan oleh seorang muslim karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan niat yang baik untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla semata, tidak dilakukan sekedar kebiasaan atau kamuflase,
maka apa konsekuensinya? Maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan ketika seorang muslim menggauli istrinya, ia akan mendapatkan pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa fi bu'di ahadikum shadaqah." Persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?" Seakan-akan mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa ketika seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dan mendapatkan kelezatan serta kenikmatan, ia mendapatkan pahala, sedangkan ia bertujuan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan?" Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fil haram kana alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Bagaimana pendapat kalian sekiranya ia melampiaskan dalam keharaman? Artinya dia berzina. Apakah ia mendapatkan dosa? Begitu pula ia melampiaskannya dalam kehalalan, maka ia akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin, sebagian para salaf kemudian mengatakan tidurnya orang mukmin, makan dan minumnya semua itu adalah amal-amal soleh yang pahalanya akan mengalir padanya bila diniatkan sebagai ketakwaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti kita bisa simpulkan dari pembicaraan di kesempatan ini, apa saja yang kita lakukan kemudian kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang kemudian mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka dalam keadaan beriman meyakini Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan di dunia. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar di negeri akhirat melebihi atas apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi mestinya kita harus tetap konsisten untuk tetap berada di jalur yang baik, meskipun untuk konsisten di dalam kebaikan itu tidaklah mudah. Akan tetapi sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, mestinya dia taat juga kepada pemerintah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha," taatlah kepada Allah, "wa atiur rasul," taatlah kepada Rasulnya, "wa ulil amri minkum," dan taatlah kepada pemerintah yang sedang memerintah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi kami, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya pada pemirsa seluruhnya yang mendengarkan atau menyaksikan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam keimanan dan ketakwaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.